Teman-teman, sudah hadir di Andika Media Center Bu Wahyu, warga Tawangsari, Garum Blitar, melaporkan bahwa suaminya diduga menjadi korban penipuan penyaluran tenaga kerja Indonesia. Awal mulanya Mbak Wahyu mengalami pengalaman tidak mengenakan tuh seperti apa dulunya, Mbak? Ini Mbak, saya kan dulu ini perwakilan dari suami dan adik saya ya. Saya kan ditawari job, katanya job urgent itu ke Taiwan, suami saya sama adik saya, dua orang. Itu antara bulan Mei sama bulan Juni, antara 2 bulan itu. Tahun ini? Kemarin. Tahun 2025 ya. Iya betul Mbak. Terus akhirnya di bulan Juli atau itu kita sudah selesai untuk aktenya, kita minta penjelasan. Untuk kelanjutannya ini gimana prosesnya? Dia pihak yang bersangkutan itu selaku kepala PT cabang waktu itu bilangnya ini masih pergantian SP atau gimana? SP itu apa Mbak? Seperti surat perizinan perekrutan, surat izin perekrutan. Saya juga belum tahu ya itu seperti apa. Habis itu saya terus tanya terus sampai bulan September itu katanya masih ini kurang, di Agustus kurang tanda tangan dari majikan, kurang 1 tanda tangan. Ini masih pengiriman perjanjian kontrak itu selama 1 bulan sampai bulan September. Terus habis itu suami saya ada tanda tangan pemberkasan. Itu saya kira itu berkas perjanjian kontrak. Ternyata di situ bukan perjanjian kontrak, ternyata seperti perjanjian gaji ya Mbak ya. Perjanjian gaji. Iya, saya kan juga orang awam jadi saya tidak tahu. Habis itu saya tanya lagi kelanjutannya. Ini sampai mana kelanjutannya suami saya? Dia si pihak PT ini dia bilang gini. Ini masih mau dilegiskan di Indonesia. Masih butuh waktu lagi. Akhirnya nanti setelah leges apa selanjutnya iya proses selanjutnya apa, iya nanti setelah leges teto, habis itu psikotes. Di situ kok saya ada rasa ganjal. Terus kemudian saya sama suami itu akhirnya memutuskan untuk ke Disnaker Disnaker Kabupaten Blitar. Di situ dicek KTP suami saya, ternyata di situ ada belum ada rekom ID sama sekali. Sedangkan rekom ID itu Mbak, rekom ID itu standar paling awal untuk melanjutkan proses-proses selanjutnya seperti leges, penerbitan perjanjian kontrak itu dari ID itu. Ternyata suami saya belum ada rekom ID sama sekali. Iya, di situ dulu PT KMB. Ya, ternyata saya tahu saat itu ternyata PT KMB pusat yang ada di Jakarta sudah memutuskan kontrak sama PT KMB cabang yang ada di Blitar. Oh gitu. Iya. Oke. Terus setelah itu? Setelah itu bulan Desember suami saya mengundurkan diri dengan surat pernyataan tanggal 15 Januari akan dilunasi. Misalkan pengunduran diri ada biaya potongan sebesar kurang lebih 5 juta lah per orang. Ya, jadi uangnya kembali itu jadi 130 juta 250.000. Oh. Ya, okay. Sampai sekarang itu uangnya masuk cuma 20 juta dengan cara dicicil. Oh. Dan itu pun cuma janji-janji saja Mbak di sini. Dengan menyiarkan ini melalui Radio Andika apa nih Mbak Wahyu? Saya sebenarnya juga inginnya uangnya saya kembali Mbak. Terus supaya ada tindak jelas dari atas sana seperti BP2MI atau apa itu menindak tegas dua orang ini supaya stop tidak melakukan seperti itu lagi gitu. Atau tindak apa, kalau cuma surat pernyataan atau apa, ini saya sudah banyak ini surat pernyataan. Iya, masa dikasih surat pernyataan lagi Mbak? Oke. Iya baik.